Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya juga sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa kami ucapkan, semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Dalam Islam, setiap manusia yang telah meninggal tetap masih akan hidup di alam ruh. Lalu apa saja yang akan kita alami setelah kematian? Inilah 7 tahap kehidupan setelah kematian menurut Islam. Maka akan dihidupkan kembali di hari kiamat dan dihitung amal perbuatannya sebagai catatan apakah mereka masuk surga atau neraka. Tetapi ada beberapa tahapan kehidupan yang harus manusia jalani sebelum dapat memasuki surga ataupun neraka. Lalu apa saja tahapan kehidupan setelah kematian menurut Islam itu? Yang pertama, alam kubur atau yaumul barzah. Ketika manusia meninggal dunia, maka manusia akan masuk ke alam barzah. Mereka akan berpindah tempat dari alam dunia ke alam kubur atau yaumul barzah. Di alam kubur kelak, manusia akan ditemui oleh malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada mereka mengenai agama. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada manusia tentang Tuhan, tentang apa agama yang mereka percayai, tentang apa kitab yang mereka baca, dan siapa nabi mereka. Manusia kelak akan terus berada di alam kubur sampai tiupan sangkakala berbunyi. Lalu yang kedua, hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Setelah malaikat Israfil membunyikan sangkakala, maka dunia akan mengalami kiamat dan semua makhluk hidup di dunia akan binasa, tidak terkecuali. Tahapan ini disebut juga sebagai yaumil ba'ats. Kemudian malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala kedua kalinya, yaitu untuk membangkitkan semua makhluk hidup di dunia, dan tiupan sangkakala yang kedua ini menjadi tanda hari kebangkitan dimulai. Lalu yang ketiga, padang mahsyar atau yaumul mahsyar. Ketika manusia dibangkitkan, mereka akan digiring dan dikumpulkan di sebuah lapangan yang luas yang dinamakan padang mahsyar atau di yaumul mahsyar. Padang mahsyar adalah merupakan sebuah tempat datar yang sangat luas dan juga kering. Diceritakan ketika itu, matahari berjarak 1 jengkal dari kepala manusia dan terus menyinari padang ini. Di padang mahsyar, orang-orang kafir dan musyrik, mereka akan merasa sangat kepanasan. Sedangkan umat muslim tidak akan merasakan kepanasan sedikit pun
karena lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di padang mahsyar, manusia mulai diadili amal perbuatannya dan diiringi oleh dua malaikat. Malaikat pertama dia bertugas sebagai pengiring manusia, sedangkan malaikat yang kedua bertugas sebagai saksi perbuatannya di dunia. Lalu yang keempat, Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Setelah dibangkitkan di padang mahsyar kelak, manusia akan dikumpulkan berdasarkan nabinya. Mereka akan dibariskan dan menunggu Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Ketika amalan mereka ditimbang baik dan juga buruknya. Jika manusia tersebut lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Sementara itu, jika manusia lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Lalu yang kelima, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Amal perbuatan manusia kemudian akan dihitung di Yaumil Hisab atau hari perhitungan, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 26 yang berbunyi, Allah berfirman, sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka. Manusia yang sedang dihitung amal perbuatannya akan terbagi menjadi dua, yaitu hisab yang mudah dan hisab yang sulit. Berdasarkan hadis Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu hisab mudah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang keenam, jembatan Shiratal Mustaqim. Fase yang akan dilewati manusia selanjutnya adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini konon hanya memiliki lebar sekecil rambut dan sangat sulit untuk dilewati. Orang-orang yang bisa lolos menyeberangi jembatan ini maka akan masuk ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang jatuh maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi manusia yang timbangan amal baiknya lebih tinggi, maka ia akan mudah menyeberangi jembatan ini. Sementara itu, manusia yang timbangan amal kebaikannya sedikit, maka akan kesulitan untuk menyeberangi jembatan ini. Lalu yang ketujuh, surga dan neraka. Kehidupan setelah kematian terakhir adalah masuk ke dalam surga atau neraka. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali untuk manusia. Di dalam surga, kamu tidak akan pernah mengalami kesedihan, penderitaan, dan kesengsaraan. Surga tempat yang diciptakan oleh Allah bagi umatnya yang beramal soleh dan berhati bersih. Sementara itu, neraka adalah merupakan seburuk-buruknya tempat tinggal dan di dalamnya dipenuhi dengan penyiksaan, kesedihan, dan juga kesengsaraan. Orang-orang yang berbuat keburukan, mereka akan tinggal di neraka sebagai balasan untuk keburukan yang mereka lakukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.